Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen, pengampu, Ibu Hasyrani, Windiatri, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi motion study dalam mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Albi Habibi, ada Muhammad Sobirin, juga Miko Budi Prasetyo, dan Alam Maulana, juga Syehan Zaki Rivaldi. Presentasi hari ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Langsung saja untuk bagian pertama, mengenai latar belakang, kita perlu memahami mengapa motion study itu penting di era industri saat ini. Perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, namun dengan waktu dan biaya yang seminimal mungkin agar tetap kompetitif. Namun, pada kenyataannya, di lapangan masih banyak aktivitas manual berulang yang menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, bahkan resiko kelelahan dan kecelakaan kerja bagi operator. Konsep motion study yang awalnya dikembangkan oleh Frank dan Lillian Gilbert hadir sebagai solusi untuk menganalisis, menyederhanakan, bahkan menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, fokus utama kami dalam makalah ini adalah mengidentifikasi gerakan tidak efektif dan merancang metode kerja baru yang lebih efisien demi menurunkan waktu siklus atau cycle time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses identifikasi gerak tidak efektif. Yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui mention study. Yang ketiga yaitu apa dampaknya terhadap beban kerja, waktu siklus, dan kualitas. Untuk tujuan sendiri yaitu tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis gerakan kerja untuk membuang gerakan tidak perlu. Yang kedua yaitu merancang metode kerja baru yang lebih efisien. Yang ketiga menurunkan waktu siklus atau cycle time melalui standar kerja optimal. Landasan teori atau mention study. Pengertiannya yaitu teknik dalam studi kerja untuk menganalisis gerakan operator guna untuk menghilangkan pemborosan dan menyederhanakan pekerjaan. Yang kedua yaitu fokus efisiensi gerakan manusia agar pekerjaan lebih cepat, aman, dan efektif. Yang ketiga yaitu konsep work study yang terdiri dari method study atau perbaikan metode dan mention study atau analisis gerakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syehan Zaki Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari ekonomi gerakan atau motion study. Penerapan motion study mengikuti beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama eliminasi. Eliminasi di sini yang berarti mengurangi jumlah gerakan yang tidak perlu atau berulang-ulang dan tidak efisien. Lalu yang kedua, keseimbangan. Menggunakan kedua tangan secara efektif dan seimbang. Ketiga, ada tata letak dengan mengatur tempat kerja agar jarak jangkauan lebih singkat. Lalu alat bantu. Menggunakan alat untuk mengurangi beban fisik kerja. Lalu urutan kerja, menyusun langkah kerja yang sederhana dan mudah. Dan di motion study juga ada alat bantu dan dampak penerapannya. Alat bantu analisis. Yang pertama ada peta proses kerja. Di peta proses kerja ini akan menunjukkan urutan gerakan-gerakan atau langkah-langkah kerja. Lalu yang kedua ada peta tangan kanan dan tangan kiri atau two hand process chart. Mencatat gerakan tangan kiri dan kanan saat bekerja. Lalu yang ketiga, rekaman video aktivitas kerja. Untuk merekam gerakan untuk dianalisis ulang agar lebih efektif. Lalu dampak positif. Dampak positif dari penerapan motion study ini, beban kerja akan menjadi lebih ringan. Dan waktu siklus produksi juga menjadi lebih singkat dan terstandar. Dan kualitas hasil produksi jadi bisa lebih konsisten dan terkontrol. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian studi kasus dan analisis. Sebelumnya, saya Miko Budi Prasetyo dari kelompok ergonomi kelompok 2 untuk menjelaskan studi kasus dan analisis. Yang pertama ada perakitan manual seperti perbaikan tata letak alat yang mudah dijangkau, mempersingkat waktu dan mengurangi kelelahan. Yang kedua ada UMKM makanan, menghilangkan gerakan tidak efisien pada proses tradisional sehingga hasil produksi lebih konsisten. Ketiga ada pengemasan produk,
penyesuaian tinggi meja kerja mengurangi gerakan membungkuk atau memutar badan yang berlebihan. Dan kesimpulan analisis dari yang di atas tadi, motion study efektif memperbaiki metode kerja melalui aspek ekonomi di berbagai sektor industri. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, ada beberapa poin utama yang bisa kita simpulkan. Pertama, motion study terbukti menjadi metode yang sangat efektif untuk mengidentifikasi gerakan yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, kedua, metode ini berperan besar dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil kerja, baik di sektor manufaktur, skala besar maupun UMKM. Secara keseluruhan, motion study efektif memperbaiki metode kerja melalui pendekatan ergonomi. Kami juga memberikan saran agar perusahaan melakukan evaluasi metode kerja secara berkala dan memberikan pelatihan ergonomis bagi operator. Selain itu, akan jauh lebih komprehensif jika motion study dikombinasikan dengan time study. Demikianlah penjelasan dari saya pribadi dan kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias, terutama dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.